Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Silahkan kalian pelajari dan kalian pahami. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan atau menerangkan perihal proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena sosial atau fenomena alam. Secara sederhana, eksplanasi diserap dari bahasa Inggris explanation, yang berarti penjelasan atau paparan. Sebagai suatu genre atau ragam bahasa, eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Dalam hal ini, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks narasi prosedural, yaitu teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Sebagaimana halnya teks prosedur ataupun jenis lainnya, teks eksplanasi memiliki struktur baku. Sesuai dengan karakteristik umum dari isi tersebut, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian berikut. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena, yaitu bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terkait dengan proses kejadian alam, sosial, budaya, dan peristiwa lainnya. Yang kedua yaitu proses kejadian, yaitu bagian yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Bagian ini merupakan suatu uraian sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Yang terakhir yaitu ulasan, berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Secara bahasa, teks eksplanasi juga mempunyai ciri kebahasaan khusus, yaitu yang pertama menggunakan fakta dan opini. Teks eksplanasi termasuk ke dalam teks non-fiksi. Oleh karena itu, teks jenis ini lebih bersifat menggunakan fakta-fakta daripada opini. Meskipun begitu, teks ini tidak semata-mata hanya mengandung fakta. Teks eksplanasi juga berisi opini-opini penulis yang berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat tentang suatu peristiwa. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti dalam teks eksplanasi bukan kata ganti orang. Kata ganti yang dipakai langsung merujuk pada jenis fenomena yang sedang dibahas. Kata ganti yang digunakan adalah kata benda, baik yang abstrak maupun konkret. Contoh kata benda yang sering digunakan dalam teks eksplanasi adalah banjir, gerhana, kesenian, embrio, dan lain-lain. Kata ganti orang seperti ia, dia, atau mereka tidak dipakai dalam teks eksplanasi. Tidak ada kata ganti persona sama sekali. Mengapa? Karena teks eksplanasi pada dasarnya tidak menjelaskan individu. Teks ini berusaha mengungkapkan peristiwa atau gejala alam. Yang ketiga, menggunakan kata kerja dan pasif. Apa itu kata kerja? Kata kerja aktif adalah kata kerja yang menunjukkan proses secara aktif. Dalam teks eksplanasi, kata kerja aktif juga banyak dipakai. Contoh kata kerja aktif adalah mengudara, mempengaruhi, membentuk, mengelabui, berbicara, dan lain sebagainya. Tak hanya menggunakan kata kerja aktif, dalam teks eksplanasi juga banyak ditemukan kata kerja pasif. Contoh kata kerja pasif adalah terbagi, terlihat, terwujud, terakhir, ditimbun, dimulai, dilahirkan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi adalah kata hubung, sementara kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat. Konjungsi kausalitas di sini bisa dimaknai sebagai kata hubung yang menandakan sebab akibat. Konjungsi kausalitas terbagi ke dalam konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Beberapa contoh konjungsi kausalitas adalah sebagai berikut. Konjungsi intrakalimat yaitu
karena, sebab, sehingga, dan maka. Konjungsi antar kalimat yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu. Yang kelima adalah konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau urutan peristiwa. Konjungsi ini juga terbagi menjadi konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Berikut adalah beberapa contoh konjungsi kronologis. Konjungsi intrakalimat yaitu setelah, sebelum, ketika, dan saat. Konjungsi antar kalimat yaitu kemudian, setelah itu, lalu, pada akhirnya. Yang keenam yaitu kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Dalam teks eksplanasi, siswa juga diajak mempelajari kembali jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Klausa adalah kumpulan dari subjek dan predikat, jadi kalimat tunggal hanya memiliki satu susunan klausa. Yang ketujuh adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Berbeda dengan kalimat simpleks yang hanya memiliki satu klausa, kalimat kompleks memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk juga terbagi menjadi dua, yakni kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam kalimat majemuk setara, klausa pertama dan klausa kedua kedudukannya setara. Klausa pertama menempati posisi subjek dan predikat. Begitupun klausa yang kedua. Sementara itu, kalimat majemuk bertingkat memiliki kedudukan klausa yang berbeda. Ada yang disebut dengan klausa induk atau induk kalimat, dan ada yang disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Selanjutnya yaitu menulis teks eksplanasi. Untuk membuat teks eksplanasi, yang pertama kita harus menentukan tema. Temanya sesuai dengan prosedur terjadinya dan jenis teks eksplanasinya. Contoh, hujan, tsunami, gerhana matahari. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Anda harus mengumpulkan banyak pengetahuan dari berbagai sumber, misalnya dari internet dan dari penelitian langsung. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka. Menyusun kerangka disusun mengikuti pola pembukaan, isi, penutup, ataupun penjelasan umum, sebab terjadinya peristiwa, interpretasi. Contoh pembuka, penjelasan singkat tentang demam berdarah, pengertian tentang demam berdarah. Isi, yaitu sebab terjadinya demam berdarah atau proses terjangkitnya demam berdarah, dampak terjadinya demam berdarah, dan cara untuk mencegah demam berdarah. Yang terakhir penutup yaitu interpretasi penulis. Yang keempat yaitu mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi yang utuh. Kembangkanlah satu subtopik menjadi beberapa kalimat. Itulah tadi penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.